我是无敌的。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hayo, udah pada silaturahim ke keluarga dan tetangga belum di hari lebaran ini? Dan mumpung masih dalam suasana lebaran, Mimin mau minta maaf ya buat kalian semua kalau Mimin banyak salah sama kalian. Ya pokoknya di hari yang fitri ini, Mimin mau ngucapin selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya guys ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Papang Jihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 158. Yang mana pada Perfect World episode 158 ini menceritakan Xiao yang mencengangkan semua orang karena Xiao dengan sangarnya bisa mengalahkan Dewa Surgawi dari klan Naga Iblis. Dan di tempat ini juga Xiao berniat untuk tidak menyembunyikan identitas aslinya lagi. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Xiao pun langsung naik ke tingkat 4 altar tertinggi untuk memperebutkan cairan ilahi. Yang mana di tingkat keempat ini terlihat tekanan semakin besar yang membuat Xiao sampai bertekuk lutut. Namun Xiao langsung berusaha bangkit karena di dalam hidupnya Xiao tak pernah bertekuk lutut kepada orang lain. Terlihat semua orang kesusahan berjalan di lantai ini, namun tidak dengan Xiao yang berjalan dengan sangat santainya. Dan hal itu tentu saja membuat orang lain terkejut karena katanya tekanan pada lantai keempat altar kuno seperti membawa gunung di punggung. Xiao pun mampu dengan tenang menaiki sampai ke altar kuno tertinggi lantai ke-7. Dan Xiao sadar jika mendaki ke puncak altar kuno ini seperti sebuah pelatihan sendiri dan bukan hanya untuk cairan ilahi. Dan lagi-lagi Xiao masih membuat orang lain tercengang melihat dirinya yang sangat mudah mendaki ini. Padahal bagi orang lain, tekanan di lantai 7 ini sudah sangat berat. Di sini Xiao pun mampu naik hingga ke puncak, yaitu altar kuno tertinggi lantai ke-9. Tak lama kemudian muncullah sebuah prasasti ilahi yang mana sejak zaman kuno mereka yang naik ke altar lantai ke-9 ini dapat mendominasi dunia. Dan Xiao juga bisa meninggalkan namanya di prasasti ini agar bisa diingat selamanya oleh seluruh dunia. Sementara di bawah terlihat semua orang penasaran siapa identitas Xiao ini. Dan mereka menunggu Xiao menuliskan namanya agar mereka tahu siapa sebenarnya Xiao tersebut. Dengan cepat pun Xiao langsung menuliskan namanya, yang mana tulisan ini langsung membumbung tinggi di langit. Dan di sini lagi-lagi Xiao membuat semua orang tercengang karena Xiao menuliskan kata pendosa di dalam prasasti tersebut. Yang mana itu membuat semua orang berpikir jika Xiao sudah terlalu lancang dengan menuliskan kata seperti itu. Namun di sini Xiao memperingatkan jika kata ini bukanlah sebuah penghinaan, melainkan kemuliaan, pencapaian, dan kehormatan. Dan Xiao berjanji jika suatu hari nanti kebenaran akan terungkap kepada dunia. Tak berhenti di situ saja karena Xiao masih mencoba maju untuk mengambil cairan ilahi. Yang mana tentu saja hal ini semakin mengejutkan semua orang karena tekanan di puncak ini di luar batasan manusia. Namun Xiao tetap maju dengan sekuat tenaga karena Xiao bertekad untuk mendapatkan cairan tertinggi ini. Xiao pun mampu mengambil cairan tersebut dan langsung meminumnya. Dan setelah meminum cairan tersebut, Xiao merasakan jika jiwa berubah kembali menjadi janin suci karena cairan tertinggi ini mengandung jalan agung para dewa. Dan Xiao yakin jika dirinya akan terbantu tercerahkan lewat setiap api ilahi yang menyala dari dirinya.
Sementara di luar alam spiritual, terlihat orang-orang dari klan naga iblis keheranan dari mana asal-usul penjahat berdarah pendosa ini karena memiliki kekuatan yang begitu besar. Dan tetua klan naga iblis khawatir orang ini akan membawa masalah besar bagi murid ajaran kuno jika dirinya membiarkan si Hao ini memasuki reruntuhan immortal kuno. Dengan cepat pun roh tetua ini langsung masuk ke dalam alam spiritual tersebut. Sementara si Hao langsung turun ke lantai pertama altar kuno tertinggi. Di sini si Hao pun melihat di langit bahwa ada 3 artefak tingkat dewa surgawi yang muncul. Dan si Hao sadar bahwa itu adalah dewa surgawi yang turun tangan karena para muridnya sudah si Hao pukuli. Si Hao pun melihat 3 artefak dewa surgawi ini yang mana 3 benda itu adalah jarum pemusnah jiwa, lonceng pengubur jiwa, dan pagoda penekan jiwa. Yang mana si Hao sadar jika ketiga benda ini layak menjadi harta yang dapat melenyapkan jiwa sejati setelah 3 harta itu mulai mengelilingnya. Dan si Hao baru tahu jika dewa surgawi ini tampaknya benar-benar berencana untuk melenyapkan si Hao sepenuhnya. Dengan cepat pun si Hao mengeluarkan tombak petirnya untuk menghadapi ketiga harta kuat ini. Dan si Hao yakin siapapun yang diutus untuk mengalahkan si Hao ini paling mentok hanya Ranah Venerable saja. Karena bagaimanapun juga ini adalah alam spiritual. Sedangkan di antara Ranah Venerable, si Hao lah yang tak terkalahkan. Kemudian dengan cepat pun si Hao langsung mengambil jarum pemusnah jiwa tersebut. Sementara lonceng pengubur jiwa berusaha kabur yang mana dengan cepat si Hao langsung mengejarnya. Dengan cepat pun si Hao langsung menendang lonceng tersebut sampai ke tanah dan kemudian menghancurkannya. Kemudian terdengar suara jika si Hao ini adalah penjahat berdarah dosa yang sudah membunuh murid aliran besar dan melawan hukum langit. Dan orang ini berniat untuk menghentikan si Hao ini. Si Hao pun tak terima karena dirinya lulus ujian alam spiritual ini, namun masih ada yang ingin menghalanginya. Dan terlihat sebuah tali dari langit yang langsung mengikat tubuh si Hao ini. Yang mana tali ini adalah harta ajaran kuno yang dapat menembus belenggu Ranah Venerable. Mendengar itu pun, si Hao langsung mengeluarkan tangan puncak surgawi. Karena sedari kecil, si Hao sudah bisa menembus belenggu ranahnya sendiri. Setelah itu orang tadi muncul yang ternyata itu adalah tetua dari klan naga iblis tadi. Dan terlihat orang ini terluka karena teknik tangan puncak surgawi si Hao barusan. Dengan cepat si Hao mengeluarkan tombak serta sayap kunpengnya untuk menghajar orang ini. Dan terlihat di sini pertarungan jarak dekat antara si Hao melawan tetua klan naga iblis tadi. Dengan cepat pun, si Hao langsung menebas tangan tetua ini. Yang mana hal itu membuat tetua ini tak terima karena si Hao sudah melukainya dan berkata bahwa tak ada tempat tinggal bagi si Hao di provinsi dosa ini. Namun si Hao tak akan memberinya ampun karena dari awal mereka tidak pernah berniat memberi si Hao tempat tinggal di sini. Si Hao pun langsung menyerangnya kembali dan langsung memusnahkan orang itu menggunakan jarum pemusnah jiwa tadi. Karena bagi si Hao, tidak seharusnya orang ini bermain-main dengan si Hao ini. Terlihat di luar pun, orang-orang tadi terkejut melihat hal itu. Dan tetua tadi yang sudah kembali ke tubuh aslinya pun juga langsung meninggoy karena pertarungan melawan si Hao di alam spiritual tadi. Yang mana tentu saja hal itu sangat menggemparkan karena si Hao mampu membunuh seorang dewa surgawi. Dan kemudian mereka langsung pergi untuk melaporkan kepada tetua sektenya bahwa dewa surgawi mereka sudah terbunuh. Tak lama kemudian terdengar pengumuman bahwa ujian sudah berakhir dan 10.000 Master Venerable sekarang dapat meninggalkan alam spiritual dan membawa tubuh fisik menuju tanah tak bertuan. Dengan cepat pun mereka langsung masuk dan langsung berada di pinggiran tanah tak bertuan, begitu juga dengan si Hao. Si Hao pun sadar jika disinilah Jidaolin bisa masuk tanah tak bertuan. Yang mana tanah tak bertuan ini juga bisa membunuh si Hao jika dirinya tak hati-hati. Tak lama kemudian mereka pun melihat jika ada sebuah kuncup bunga yang muncul. Yang mana ternyata itu adalah kuncup bunga jalan immortal dan 3.000 kelopaknya menandakan 3.000 provinsi. Dan di sini adalah jalan menuju reruntuhan immortal kuno bagi 50 juta praktisi Master Venerable yang lulus ujian dan dibagi berdasarkan provinsi.
Di sini Xiao pun tak menyangka jika muncul fluktuasi yang sangat kuat dari kuncup bunga tersebut, yang mana terlihat bunga akan langsung mekar jika terkena fluktuasi ini. Di sini terlihat seorang pemuda bernama Gejian yang dikenal dengan siluman surgawi berkata bahwa munculnya kuncup bunga jalan immortal ini tentu akan mendatangkan keberuntungan tersembunyi. Dan Gejian ini merasa bahwa Xiao adalah gerombolan orang desa yang minim wawasan. Xiao juga terkejut karena bunga jalan immortal sesuai dengan legendanya. Padahal hanya hujan cahaya yang muncul, tapi bisa memperpanjang umur seseorang lebih dari 100 tahun. Di sini terdengar suara yang memberitahu jika 3000 kelopak menandakan 3000 provinsi. Dan ajaran kuno besar dapat menggunakan kekuatan magis untuk mengamati situasi murid di reruntuhan immortal kuno. Mendengar ada kemampuan untuk mengamati kondisi di dalam dari luar, Xiao pun memutuskan untuk tidak perlu lagi menyembunyikan identitas aslinya. Sementara itu Gejian bertanya kenapa Xiao tak mengikuti dirinya saja padahal kekuatan Xiao ini lumayan. Mendengar sebutan siluman surgawi, Xiao tak menyangka jika ranah Venerable saja berani-beraninya menyelipkan gelar surgawi. Dan Xiao berpikir jika kekuatan Gejian ini pasti cukup mumpuni. Di sini dengan sombongnya Gejian berkata jika mengikuti dirinya merupakan kehormatan bagi Xiao. Namun dengan cepat Xiao berkata bahwa dirinya tak tertarik berkelompok karena dirinya sudah terbiasa sendirian. Mendengar itu Gejian sedikit jengkel karena merasa Xiao tak menghargai kesempatan ini. Namun tiba-tiba di sini muncullah seekor naga yang langsung mendekati kuncup bunga ini. Yang mana di sini semua orang terkejut karena ternyata naga itu adalah naga Ying. Sementara Xiao berpikir jika seharusnya naga ini datang karena tertarik dengan kuncup bunga jalan immortal ini. Dengan cepat pun Xiao langsung berusaha memeriksa naga tersebut. Namun tiba-tiba muncullah kristal air liur naga yang membuat mereka merasa bahwa ini adalah nasib baik dari langit. Dan hal itu membuat semua orang di situ berbondong-bondong untuk bisa memiliki kristal air liur naga ini. Namun ternyata itu bukanlah air liur naga, melainkan adalah kotorannya. Melihat itu Xiao hanya tertawa karena teringat perkataan Gejian yang merasa dirinya adalah siluman berwawasan luas. Dan kemudian Xiao bertekad siapa di dunia ini yang pada akhirnya akan dihormati. Karena perang antar jenius 3000 provinsi akhirnya dimulai. Dan Xiao baru sadar jika pantas saja kuncup bunga itu disebut bunga jalan immortal karena setiap kelopaknya melambangkan semacam jalan agung saat terlihat portal yang terbuka. Terlihat beberapa orang yang langsung berusaha masuk ke dalam portal tersebut, namun terlihat pula orang yang tak kuat menahannya karena Master Venerable yang tidak bisa menahannya akan memicu nyala api ilahi dan terbakar. Dan Xiao baru mengerti jika yang awalnya adalah tempat penuh peluang malah menjadi tempat pemakaman mereka. Di sini terlihat kelopak bunga raksasa itu ditempati oleh ajaran-ajaran besar kuno. Dan meski sulit bagi para kultivator bebas untuk bersaing, tapi selalu ada jalan bagi mereka semua di 3000 jalan agung. Dan celah kecil ini adalah gerbang masuk bagi mereka untuk memasuki alam immortal kuno. Dan dengan cepat pun, Xiao langsung masuk ke sana. Dan pada Perfect World episode 159, terlihat orang-orang kuat dari masa lalu yang juga berada di reruntuhan immortal kuno ini untuk ikut turnamen. Dan terlihat pula orang-orang yang Xiao kenal berada di tempat itu karena perang antar jenius 3000 provinsi akhirnya dimulai. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 158 ini. Mengerikan juga ya Xiao sekarang ini, bahkan dengan mudahnya bisa membunuh seorang praktisi di ranah Dewa Surgawi. Dan seperti apakah perang antara jenius 3000 provinsi yang akhirnya dimulai? Kita tunggu saja di Perfect World episode 159. Akhir kata, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan see you next episode.